Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang babun fil istiqomati. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab yang menceritakan tentang istiqomah. Istiqomah itu berasal dari kata koma yakumu kiaman. Artinya berdiri. Jadi orang yang istiqomah itu dia berdiri tegak, berpegang teguh. Yang seperti apa orang yang bertegang teguh itu? Yaitu orang yang dia berusaha mengistimrorkan ibadahnya terus menerus, tidak berubah karena cuaca, tidak berhenti karena situasi. Dia terus berusaha untuk tegak lurus. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira contoh orang yang istiqomah dari kalangan sahabat seperti apa? Kalau Nabi melakukan sesuatu, itu pantrang Nabi menghentikannya. Jadi kalau Nabi sudah melakukan sesuatu terus sampai ketika contohnya mendoakan orang-orang yang disiksa oleh kaum kufar, Nabi terus mendoakan sampai sebulan. Ya, setelah Allah menegurnya, ya barulah Rasulullah SAW berhenti untuk mendoakan kasus itu. Nah, itu Rasul begitu terus menerus. Ya. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Ammaroh, tapi itu bukan nama, panggilan. Namanya itu Sufyan bin Abdullah. Sufyan ini berasal dari Taif. Dia berusaha ingin bertemu dengan Nabi. Kata Sufyan ini, ya Rasulullah, kulli fil islami la as'alu ahadan goiroka. Ajarkan kepadaku
tentang Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Ammarah itu, Kul amantu billah summas takim kama umir. Kata Nabi, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan. Jadi untuk memegang teguh, berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi kalau Bapak sudah nawaitunya kuat, contohnya, saya tidak akan meninggalkan sholat subuh beserta sunnah qobliyahnya. Terus dicoba 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira ada perubahan nggak pada jiwa? Itu. Saya yakin itu akan ada perubahan. Mula-mula mungkin agak terpaksa. Masih berkecamuk antara malas dan terus. Tapi kalau sudah terbiasa, ya terus menerus, itu kita kira-kira muncul nggak kenikmatan? Muncul kenikmatan. Dan kalau sudah muncul kenikmatan, coba aja berhenti 1 kali aja, itu merasa ruginya minta ampun. Oleh karena itu, ada perilaku sahabat yang dia mendawamkan, mengistiqomahkan sholat fajar, sholat qoblah subuh itu. Iya. Terus menerus, suatu ketika dia terlambat. Jadi dia datang ke masjid, kemudian Nabi sudah berdiri, sudah qomat, dia baru datang. Sehingga tidak sempat qobliyah subuhnya. Nah, setelah salam, dia berdiri, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya. Nabi tahu nggak kira-kira? Nabi tahu kalau setelah sholat itu Nabi zikirnya itu menghadap ke jamaah. Nabi tidak menegur, ya. Tapi Nabi lihat. Tapi sahabatnya biasa setelah itu, ente sholat apa itu? Gitu. Ya, soalnya kan tidak dikenal sholat ba'da subuh, nggak dikenal di situ. Tapi ini setelah sholat berjamaah dia berdiri sholat lagi. Sholat apa itu? Nah, dijawablah, aku tadi tidak keburu melakukan. Terus sampai seperti itu. Nah, kalau begitu kira-kira tuh sholat apa tuh namanya? Ya, kira-kira sholat apa kira-kira? Apa sholat cash? Apa sholat? Kan kalau cash itu adaan itu berarti sesuai pada waktunya. Tapi kalau contohnya qobla dilakukan di apa? Ba'da kira-kira apa kira-kira? Oh. Berarti termasuknya ke dalam kodok kemungkinan. Karena seharusnya dilakukan di qobla di situ. Rasul pun begitu, Pak. Kalau Rasul tidak sempat melakukan sholat malam karena sakit atau apa,
Rasul menggantinya dengan di siang hari. Kamu bisa baca itu dalam kitab Bukhari. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah istiqomah kemudian tidak bisa melakukannya karena hal sesuatu, penggantinya. Nah itu tentang istiqomah. Ada banyak contohnya perilaku istiqomah zaman Nabi. Tentang contohnya yang istiqomah dalam sholat berjamaah, walaupun dari sisi ekonomi dia tidak begitu beruntung, tetapi Nabi betapa memberikan support. Siapa contohnya? Sa'labah. Itu contoh istiqomahnya Sa'labah, walaupun harus bergantian bajunya. Nah itu. Sampai-sampai Sa'labah minta doa kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Sa'labah itu kalau dia setelah assalamualaikum salam, langsung dia keluar. Nabi memperhatikan, Nabi melihat. Kemudian Nabi bertanya kepada kenapa Sa'labah, engkau atau kamu setelah salam itu keluar? Nah, diceritakanlah bahwa pakaian yang dia pakai itu ditunggu oleh istrinya untuk dipakai sholat. Itu bisa dibayangkan, Pak, kondisi perekonomian sahabat waktu itu. Kira-kira jauh nggak dengan kita? Jauh kalau begitu. Sok Bapak gaduh sarung sabaraha. Pasti lebih dari satu. Iya. Terus lagi punya koko kira-kira, baju koko gitu kira-kira pasti lebih dari satu. Ibu-ibu juga sama gitu, punya mukena lebih dari satu. Jadi artinya perekonomian waktu itu betapa, tapi sempitnya dunia bagi mereka tidak menyurutkan semangat untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Terus keluar. Jadi artinya kesusahan atau pengorbanan orang-orang dulu itu ternyata lebih berat ketimbang mungkin dulu jalan juga tidak seperti sekarang di situ. Apalagi yang contohnya dialami oleh Abdullah bin Umi Maktum, yang dia minta dispensasi kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat berjamaah. Tapi ternyata Rasul tidak memberikan izin. Selama, kata Rasul, kamu mendengar azan, wajib datang. Alasan lagi contohnya, ya Rasul, saya ini orang buta, gak bisa melihat, gak ada yang menuntun ke masjid. Sementara engkau tahu jalan menuju masjid itu, di situ ada binatang berbisa, rumput yang berduri, batu-batu yang terjal. Itu alasannya. Tapi sekali lagi kata Rasul, hal sami'tan nida, apa kamu dengar azan? Sami itu ya Rasul, aku dengar. Wajib.
Itu sampai-sampai Abdullah itu mengalami satu peristiwa yang menarik. Di subuh itu Abdullah jatuh, kakinya berdarah. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang membangunkan dia. Lalu dibangunkan, kemudian dituntun dan sampai ke masjid terus setiap hari, setiap subuh. Lalu Abdullah tuh pengen tanya, siapa namamu? Kamu begitu baik mengantarkan aku ke masjid. Lalu kata orang itu, nggak pentinglah Abdullah nama. Untuk apa juga tahu nama? Yang penting kata orang itu, saya bisa mengantarkan kamu ke masjid. Saya bisa mengantarkan kamu berjamaah sholat bersama Nabi. Itu aja tujuan saya, itu aja. Terus lagi kata Abdullah, kalau aku tahu namamu, paling tidak aku akan berdoa, mendoakan kamu. Lalu kata orang itu, saya juga nggak butuh doa lah, nggak usah didoain. Gitu. Abdullah tuh makin curiga. Dia diminta nama nggak ngasih, didoakan juga nggak mau. Lalu kata Allah, siapa kamu tuh siapa? Nah, barulah diceritakan. Baiklah kalau gitu Abdullah, ya, waktu itu kamu jatuh, kakimu berdarah. Lalu kata dia, Tuhan menghapus setengah dari dosa-dosa. Aku takut kalau kamu jatuh sekali lagi, Tuhan akan menghapus seluruh dosa kamu. Itu yang aku tidak mau. Makin penasaran aku, siapa kamu ini? Diminta nama nggak ngasih, didoakan tidak mau. Nah, ternyata tahuanlah bahwa itu adalah setan atau iblis. Jadi menggodanya iblis itu kalau tidak 100%, 50%. Kalau tidak 50%, ya tidak mustahil. Contohnya, ya jamaah silahkan menjadi pengurus masjid. Wah, berlomba-lomba. Tiba-tiba nanti dihembuskan pertikaian, pertengkaran, perpecahan. Banyak nggak kira-kira di masjid? Wah, nah, itu salah satu langkah bagaimana iblis membuat secara real kita ibadah itu, tetapi di dalamnya baik. Nah, Imam An-Nawawi memulainya dengan kalimat, dengan mengutip ayat Al-Quran. Ini ada, fastaqim kama umirta, maka bertindak luruslah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Ya. Ada orang yang memahaminya begini. Dalam kasus contohnya sedekah, kan sedekah juga hal yang diperintahkan. Jadi kasusnya ada orang diberi. Kadang-kadang ada orang yang sudah diberi tapi tidak berterima kasih. Ya.
cek bahasa Sunda mah teu nuhun-nuhun pisan. Cik atuh nuhun. Ini enggak. Dia. Nah, kalau contohnya dia berhenti bersedekah kepada orang itu karena tidak ada cap nuhuna, itu berarti ya nawaitunya itu harus diperbaharui. Nah, kalau orang kewajiban saya atau niat saya memberi, persoalan dia mau berterima kasih atau tidak terserah. Nah, kalau orang sudah begitu, itu luar biasa. Nah, Nabi itu karena dikenal begitu baik, Nabi itu dikenal begitu baik, itu ternyata para sahabat ada juga yang karena memanfaatkan kebaikan Nabi. Ada datang minta lagi, datang mohon pertolongan lagi, terus sampai kata Nabi, selama tanganku ini bisa memberi, saya tidak akan menghentikan pemberian saya kepada dia. Sampai, nah itu istiqomahnya Nabi. Kemudian Imam An-Nawawi juga mencantumkan ayat Al-Quran. Ini yang bawah ini surat Fussilat ayat 31. Innallazina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia berpegang teguh, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kalau Bapak baca syarahnya atau tafsir ya, bisa tafsir Ibnu Katsir. Ini Allah mengistimewakan orang yang istiqomah ibadahnya. Itu malaikat akan turun. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Allah takhafu, kata malaikat, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Ini ayat ini kapan? Ya, kapan kira-kira malaikat itu turun menjadi penolong, pelindung, bahkan bahasa saya mungkin pasang badan kepada orang yang istiqomah ibadahnya. Itu diceritakan dalam tafsir-tafsir, itu ketika seseorang akan diambil ajalnya oleh Allah, sampai kepada nanti ujian terberat pertama di alam kubur, ditanyanya oleh dua malaikat. Kalau orang meninggal dunia, ruhnya kembali kepada Allah, kemudian jasadnya kembali ke tanah. Setelah itu nanti Allah turunkan lagi ruhnya bercampur dengan jasadnya di alam kubur. Nah, semua mengantarkan dia, anaknya, istrinya atau suaminya, tetangganya, saudaranya, masih tetap ditemani oleh sanak saudaranya. Nah, setelah dikuburkan, semua kembali. Tidak ada satupun yang bertahan di situ. Konon katanya istrinya yang cinta sehidup semati, ada nggak yang
nungguin di situ, nggak ada. Di situ. Nah, di situ mengalah. Kalau di dunia ini, dia di dunia hidup banyak teman, begitu terang, begitu luas, serba ada. Masuk pergantian alam pertama, gelap, sempit, tidak ada orang. Nah, tatanazzalu alaihim, hadirlah malaikat pada situasi itu. Apa yang dikatakan oleh malaikat ketika sendirian, gelap, tidak ada siapapun, sempit? Kata malaikat, Allah tahofu, jangan takut, aku ada bersamamu, aku ada di samping. Wala tahzanu, jangan kalian sedih, jangan kamu sedih. Bagaimana malaikat pasang badan? Itu. Ya. Nanti kalau nanti ada malaikat yang bertanya, dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat yang ini memberikan support, semangat, tenang. Ya, orang kan kita belum pernah melihat malaikat Munkar dan Nakir. Ya, seperti apa? Tiba-tiba datang makhluk yang baru kita kenal, yang baru kita lihat, yaitu bertanya. Ya, jangankan malaikat yang tanya, Pak. Lagi ujian atau sidang aja, itu kita gemetaran. Nah, apalagi ini makhluk yang baru kita kenal kemudian bertanya. Tapi sekali lagi, malaikat yang lainnya memberikan semangat di situ. Ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka. Ditanya dengan fasih, tenang. Kenapa? Tidak gugup, karena ada malaikat yang menyebutkan, jangan takut, jangan sedih, tenang aja. Itu Allahu Rabbi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, Ka'batu kiblati, Al-Qur'anu imam. Nah, setelah pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik, dengan fasih, maka terbukalah semua itu. Kuburan menjadi luas, menjadi terang. Maka malaikat melanjutkan, wa absyiru bil jannatil lati kuntum, berbahagialah kamu dengan surga, wa asyir. Nah, kalau sudah begitu, betapa nikmat. Oleh karena itu nanti lanjutkannya adalah nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, kami adalah menjadi teman kalian, penolong kalian fil hayatid dunya, dari kehidupan dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hadiah dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kebahagiaan yang diterima itu adalah kehormatan, jamuan dari siapa? Dari Allah yang Maha Ghafur, dari Allah yang Maha Rahim. Untuk siapa? Untuk yang istiqomah sholat berjamaahnya. Untuk siapa? Untuk yang istiqomah baca Quran.
Untuk siapa? Untuk para istri yang apa? Yang begitu semangat berkhidmat pada suaminya. Terus. Begitu juga bagi suami yang istiqomah merawat keluarganya dengan baik. Nah, jadi kali lagi nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan, hadiah dari Allah yang Maha Ghafur. Ya. Ini yang saya tadi ceritakan. Hadis pertama, hadisnya sedikit. Ini an Abi Amr wakila ya, Abi Amroh ya, Sufyan bin Abdullah gitu. Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Lalu Rasul mengajarkan, kul amantu billah summastaqim. Beriman, aku beriman kepada Allah dan tegak lurus. Kemudian ada yang mensyarah bahwa istiqomah itu ada 3 tempat. Yang pertama, al istiqomatu fil lisan. Jadi istiqomah dalam ucapan. Nah, ini teguh dalam melampalkan 2 kalimat tauhid. Yaitu la ilaha illallah. Dalam ada yang ada namanya syahadat tauhid, ada syahadat nubuwah. Syahadat tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau syahadat nubuwah itu kita mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Nah, orang berusaha istiqomah itu melafalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ada bermacam-macam. Ada yang 100, ada yang 165, ada juga yang lebih. Itu bilangan itu sebenarnya menunjukkan bilangan yang banyak. Karena seyogianya perintah Allah untuk berzikir itu adalah uzkurullaha zikron kasiro. Ya, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, supaya serius, maka ada orang yang membatasi dengan jumlah yang ditentukan. Itu contohnya apa? Ini banyaknya pada torekat. Ya, torekat itu melazimkan, mengistiqomahkan membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, ketika mula-mula, awal-awal, orang zikir itu betapa keras. Bapak kalau contohnya ke mana? Ke Suryalaya itu di Tasik ya. Iya. Nah, itu orang yang baru dia mengikuti tarekat itu keras banget. Dulu saya tanya, sebenarnya penelitian atau semi penelitian. Saya dialog dengan ada waktu yang menjelaskan, kenapa harus keras?
Lalu dia ceritakan, Pak, jiwa itu harus dididik. Jiwa ini harus dididik, digedor, dipukul-pukul oleh apa? Oleh kalimat tauhid itu supaya dia nurut. Supaya dia nurut. Itu terus. Pada nanti titik tertentu itu akan muncul namanya zikir khafi. Di awal-awal menjadi zikir jahar. Apa zikir jahar itu? Zikir jahar itu zikir yang keras. Nanti lama-lama sudah jiwa itu menjadi tunduk, itu akan melahirkan zikir khafi sampai muncul ketenangan. Nah, minimal kata dia, ketika orang zikir dia berhenti untuk tidak melakukan maksiat. Minimal gitu kan. Ketika orang ini melafalkan zikir istiqomah terus menerus, minimal ketika dia zikir dia tidak melakukan maksiat. Karena waktunya diisi untuk berzikir, minimal itu kan. Tapi kalau contohnya zikir enggak, pasti yang dilakukan apa kira-kira? Tuh. Oleh karena kalau ada orang mengatakan tidur itu lebih baik, atau tidur itu ibadah, atau tidur itu lebih baik. Sebenarnya tuh tidur itu lebih baik tuh bagi siapa? Bagi orang kalau dia tidak tidur, dia bermaksiat, sehingga tidur bagi dia lebih baik. Kenapa? Dengan tidur menghentikan maksiat. Tapi bagi bapak dan ibu itu yang kalau tidak tidur berzikir, itu lebih baik tidak tidur kalau begitu. Nah, gitu. Itu. Jadi kalau contohnya ada sabda Nabi, kata Nabi, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling berbahagia pada hari kiamat? Lalu kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang dia membaca kalimat la ilaha illallah datang dari lubuk hati yang terdalam. Itu. Nah, yang kedua, al-istiqomatu bin nafsi, itu melaksanakan ibadah dan ketaatan secara terus-menerus. Ya. Baik itu nanti sholat atau puasa atau sedekah. Mungkin Bapak contohnya sedekah, karena ada anjuran contohnya sebelum kita melakukan sesuatu itu dianjurkan untuk sedekah. Bahkan nanti Nabi, siapa yang menahan sedekah di awal hari itu, maka nanti malaikat akan mendoakan yang tidak baik. Tetapi kalau sedekah, malaikat mendoakan keberkahan. Maka kalau terus tiap tidak harus besar kan? Kalau ada, kenapa tidak? Di situ. Ya, kalau contohnya terus menerus, atau gini Pak, karena ada orang tanya, Pak, kalau saya contohnya sebulan 300.000, lebih baik tiap hari 10.000 atau lebih baik sebulan 300.000? Ya. Sebenarnya dua-duanya baik. dua-duanya baik sebenarnya. Kalau contohnya untuk mengistiqomahkan tadi setiap hari
Contohnya kalau tiap hari kan, kalau sebulan 300 sama aja sebenarnya nominalnya 10.000 terus gitu. Nah kalau memang kita mendapatkannya, contohnya honor di awal, mungkin 100-300 ribu di awal itu lebih baik. Nah kalau contohnya nanti dicicil, bisa jadi kepake nggak gitu? Kemungkinan di situ. Nah itu tergantung kasusnya sih di situ. Ya. Tapi terus, ya. Contohnya orang begini, Pak. Ada yang tanya, Pak, susah masih istiqomah itu? Diucapkannya tuh, aduh luar biasa mudah. Sebenarnya target pernah kita, kalau saya tanya Bapak dan Ibu, hidup yang paling enak, yang paling nikmat dari 12 bulan itu, hidup di bulan yang mana, Pak? Kira-kira menurut Bapak ya, kita hidup di 12 bulan. Kira-kira yang paling nikmat, yang paling merasa bahwa kita tuh benar-benar terasa berkahnya di bulan apa? Pasti orang menyebut di bulan suci Ramadan di situ. Nah, di bulan suci Ramadan itu sebulan kita bisa istiqomah. Satu, sholat malamnya istiqomah sebulan. Sedekahnya istiqomah enggak? Berjamaahnya istiqomah enggak? Baca Qur'annya istiqomah enggak? Padahal kita semua bisa sebenarnya. Jadi kalau gitu Pak, analisis saya, semakin kita ini semakin taat, tunduk, istiqomah, itu ternyata keberkahan itu contohnya di bulan suci Ramadan aja. Dan kita bisa sebenarnya. Cuman itu karena mungkin nawaitunya yang kurang kuat di 11 bulan itu. Di situ. Oleh karena itu, kenapa channel Rasul selalu menghidupkan. Kalau Rasul kan baik di bulan Ramadan atau di bukan bulan Ramadan, tetap Rasul qiyamul lail. Di situ. Oleh karena itu terasa hidup Nabi itu begitu berkah. Kalau kita setelah bulan puasa merasakan kenikmatan, keberkahan, setelah itu kita tinggalkan kebiasaan. Nah, kemungkinan itu yang membuat menurunnya keberkahan. Ya. Kalau dalam ayat Al-Qur'an tuh salah satu yang menimbulkan keberkahan itu kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu barokah. Ya, untuk mendapatkan atau membuka pintu barokah itu syaratnya satu, beriman, yang kedua bertakwa. Di situ. Ya. Baik. Kemudian al-istiqomah fil qalbi. Istiqomah di dalam hati, yaitu melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas dan ridho. Ya. Hanya semata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengakhiri kajiannya itu dengan hadis dari Abu Hurairah. Kata Nabi, qaribu wasaddidu. Mendekatlah kalian kepada Allah dan jagalah kedekatanmu dengannya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi,
Jadi ketahuilah oleh kalian, kata Nabi, seseorang itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dengan amalnya. Nah, ini agak sedikit ini. Tadi kita disuruh untuk istiqomah melakukan amal soleh, ibadah. Tiba-tiba Imam An-Nawawi menghadirkan satu hadis, amal kalian itu tidak akan menyelamatkan kalian. Tak bisa. Jadi kan tadi itu kita disuruh istiqomah, sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah, sedekahnya istiqomah, wah berkhidmat kepada siapapun terus-menerus. Tiba-tiba amal kalian itu tidak akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Lalu tanya Nabi, sahabat saya, qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga, amal engkau juga maksudnya tidak akan menyelamatkan engkau dari api neraka? Iya. Lalu kata Nabi setelah itu, illa ayyatagoma diyallahu birahmatihi minhu wafan, kecuali Allah menutupi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Kira-kira kalau menemukan hadis yang agak apa? Agak bertentangan atau apa? Ya. Kira-kira seperti apa? Kalau saya memahaminya gitu, betul bahwa orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Tetapi bagaimana caranya mengundang rahmat Allah itu yang menjadikan kita dengan wasilahnya bisa masuk surga? Apa kira-kira? Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi artinya yang bisa mendatangkan rahmat kepada kita itu adalah amal soleh. Ibadah kita yang istiqomah itu akan cepat menghadirkan rahmat Allah. Jadi artinya tidak lain, kita harus berbuat baik, setelah itu Allah memberikan rahmatnya. Nah setelah itu dengan rahmat Allah itu, ya, jadi artinya diganti. Kalau contohnya Pak Haji istiqomah terus, nah sama Allah dikasih, Pak Haji nih, rahmatku pegang, dengan rahmatku Bapak bisa masuk surga. Jadi rahmat Allah itu bagaikan kunci pintu surga gitu. Ya, jadi Bapak contohnya yang lain istiqomah. Nah di antara kita Pak berbeda-beda Pak. Ada nggak yang istiqomah sholat berjamaahnya? Ada, tapi tidak istiqomah dari hal yang lain. Ada orang contohnya istiqomah baca Quran, tapi yang lain tidak. Ada orang istiqomah sedekah terus, tapi yang lain ibadahnya enggak. Ada yang gitu. Tapi rata-rata begitu kan. Tapi paling tidak ada satu ibadah kita, kebanggaan kita mestinya di antara semua kita. Kalau untuk semua susah nggak kira-kira? Agak susah aja. Kalau untuk semua gitu, jarang. Ada nggak kira-kira? Mungkin ada di situ. Untuk semua ibadah istiqomah. Tapi minimal Pak, ya kalau orang lain banyak, hal banyak istiqomah, kita satu atau dua gitu. Nah, itu menjadi kebanggaan amal soleh kita nanti di hadapan Allah. Sehingga nanti kalau udah nih, rahmatmu saya kasih pada kamu, pegang, ini adalah bisa membuka pintu surga untuk kamu. Nah, itu luar biasa. Ya, nah ini sekali lagi saya untuk memahami ini
ini ada ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi untuk mendapatkan rahmat kita harus berbuat baik. Itu aja. Nah, kita semua beribadah, berusaha baik, berusaha jujur, tidak lain untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan atau menambahkan, mangga. Ya. Ya, mangga Pak. Dalam hal disebutkan kalau bisa begitu kita dapat kenikmatan segeralah. Ya. Karena seorang itu bersedekah. Misalkan melalui suatu lembaga. Nah, lembaga itu sampai berapa lama bisa menangani atau gimana ya? Boleh nggak menahan lama? Kan maunya sih yang sedekah tadi itu kan maunya segera jadi surga lah barangkali. Iya. Mereka tidak bisa memaksa sendiri. Betul. Mereka itu melalui orang lain lah gitu. Iya. Dan lembaga yang dipercayakan tadi itu sampai berapa lama? Baik. Bagus pertanyaannya, luar biasa. Jadi gini, saya menemukan kalimat Pak Haji, kalau ini hadisnya populer. Iza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama itu sodakotin jariyah. Jadi ada embel-embelnya jariyah. Jariyah itu kalau Bapak dibuka dalam kamus, jariyah itu dari kata jaro. Jaro yajri. Tajri. Nah, kalau sudah ada tajri, ingat ayat jannatin tajri. Ya, jannatin tajri mintah tihal anar. Jadi sungai-sungainya mengalir. Jadi artinya sedekah yang mengalir. Sodakotin jariyah ini naat manut, sifat mausuf. Jadi sedekah yang mengalir. Ada dua Pak yang mengalirnya. Satu, mengalir pahalanya. Yang kedua, mengalir manfaatnya. Ya. Jadi mengalir pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang sedekah. Mengalir manfaatnya untuk siapa? Untuk umat. Iya. Nah, kalau ditahan di rekening, contohnya tidak digunakan, kira-kira manfaatnya mengalir nggak? Ah, ini kalau manfaatnya tidak mengalir, susah di situ. Oleh karena itu, ya kira-kira kalau contohnya kan ini sesuatu kita diberi itu atau dititipkan itu sebenarnya kan kita mewakili kehendak sedekah. Kira-kira kehendak yang memberi sedekah itu segera dimanfaatkan atau disimpan? Segera dimanfaatkan. Nah, berarti kalau begitu itu segera itulah yang terbaik. Di situ. Kalau dalam dalil umum wasari'u ila magfiratin. Jadi bersegeralah kepada ampunan Allah. Bersegeralah nanti dalam untuk berbuat baik. Nah, jadi kita berbuat baik kepada lembaga itu. Nah, lembaga itu juga berbuat baik itu dengan cara segera
mengalirkan manfaatnya kepada orang yang di situ. Oleh karena itu nanti banyak para penceramah, masjid itu jangan banyak saldo. Ada yang begitu. Iya, masjid itu jangan terlalu banyak saldonya di situ. Tapi alhamdulillah kalau contohnya begitu makmur tapi saldonya tetap banyak, alhamdulillah gitu. Terus jadi mengalir terus. Artinya terus bergantian. Yang ini memberi, yang ini keluar terus di situ. Tapi harus mengendap nggak kira-kira? Ya mengendap sih harus ada kan, untuk apa? Stok supaya jangan sampai kehabisan. Tapi kalau nanti stoknya berlebihan, itu tadi akan terhenti kemanfaatannya. Saya melihat dari filosofi sedekah jariah itu satu, bahwa mengalir pahalanya. Yang kedua, mengalir manfaatnya. Ya, itu harus bermuara ke situ. Di situ. Nah itu Pak Haji. Jadi kalau begitu ya segerakan. Seperti apa yang dikehendaki oleh pemberinya. Itu mungkin jawabannya Pak Haji. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, cukup ya. Ya. Baik, saya kira semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sama-sama untuk kita amalkan. Saya doakan Bapak dan Ibu semoga diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan semoga selalu ada dalam lindungan dan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.